Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, tetap semangat. Saya mau nanya nih, ada yang mau bahagia? Siapa yang mau bahagia? Sama, aku juga mau bahagia. Nah, bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah kondisi di mana kita tenang. Di mana kita tenang, kita merasa aman. Kapan kita merasa aman? Ketika kita tahu, kita bisa mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kita capai, yang sudah kita miliki, atau yang sudah kita gapai. Gitu. Apa yang kita terima itu sudah menjadi inti dari ketenangan dan kebahagiaan kita. Bagaimana sih caranya supaya kita tahu kalau aku sudah menuju sesuatu? Ya, tentu saja dengan adanya tujuan. Tujuan ini bagaikan satu titik yang perlu kita jalankan gitu. Terbayang ya, kalau kita analogikan kita sebuah kapal yang ada di lautan bebas. Kalau kita tidak punya tujuan, apa yang terjadi? Kita terbawa ombak. Ombak ke kanan, ya kita ikut ke kanan. Ombak ke kiri, kita ikut ke kiri. Sama halnya ketika kita mau menuju sesuatu dan memesan armada online atau armada public transportation gitu. Kita misalkan memesan taksi nih. Saya pesan nih, "Pak, taksi," gitu. Nanti si bapak nanya, "Iya Bu, mau kemana?" Terserah. Yang penting saya jalan. Nah, saya punya uang 500.000. Saya serahkan kepada bapak ini. Apa yang akan terjadi? Apakah uang saya habis? Iya, tentu saja habis. Apakah waktu saya habis pula? Iya, tentu saja habis. Apa yang saya dapat? Lelah, letih, capek. Bisa jadi uang saya habis, tapi saya sudah mendapatkan satu titik tertentu, tapi saya belum bisa balik lagi karena uangnya habis. Ongkosnya tidak cukup. Itu yang terjadi ketika kita tidak punya tujuan. Nah, saat ini ketika kita masuk pada satu fase atau satu langkah yang kita memiliki tujuan di dalamnya. Kita pesan taksi. Saya tanya, "Pak, taksi. Saya mau ke kota Jakarta. Saya berada di Bandung." Lalu kata saya nih, "Pak, uangnya 500.000. "Oh Bu, ini terlalu banyak. Bandung ke Jakarta itu cukup 150.000 saja. Saya punya kembalian, 500.000 saya tidak terpakai semua." Lalu dalam perjalanannya saya pun akan melihat, oh iya, aku dari Bandung menuju Jakarta akan lewat jalan tertentu. Aku bisa melakukan evaluasi selama perjalanan. Oh iya, ada di sini, lalu mencapai ke sini lagi, mencapai ke sana, dan akhirnya sampailah di tujuan kita. Nah, begitu bedanya antara kita punya tujuan atau tidak. Kegiatan kita pun ternyata tergantung dari niatnya. Masya Allah ya, niat itu ternyata satu kunci di mana kita mau melangkah. Segala sesuatu tergantung dari niatnya, ya kan? Nah, yuk teman-teman semuanya mungkin punya target, punya keinginan. Aku ingin bahagia, ya silahkan kita cari sama-sama. Bahagianya itu mau apa? Apa yang membuat aku bahagia? Apakah dengan melalui media tanaman, oh ternyata dengan adanya tanaman-tanaman ini aku merasa tenang, aku merasa bahagia walaupun ternyata sesuatu yang aku inginkan itu belum tercapai. Gitu. Terbayang ya, apa ya bedanya antara apa yang aku sudah capai, aku mendapatkan sesuatu dengan aku yang belum mencapai sesuatu tapi aku ada perasaan-perasaan tertentu yang muncul. Nah, bedanya ini ada dua istilah, ada kesenangan dan juga ada kebahagiaan.
Kesenangan itu ketika kita ingin tanaman yang indah, yang ada bunganya gitu ya. Ketika itu tercapai, kita mendapatkan kesenangan. Oh, bunganya indah banget gitu. Tapi ternyata bunganya itu mati, kita sedih. Kesenangannya itu hilang. Oh ya ampun, bunganya mati, aku sedih. Kesenangannya hilang. Tetapi yang namanya bahagia, bunga itu ada atau tidak, bahagia kita tetap ada. Terbayang ya? Jadi bedanya apa? Kesenangan mudah tergoyangkan. Kebahagiaan itu akan kuat di dalam diri kita. Yuk, berarti kita nih sebagai manusia, sebagai individu, perlu pintar-pintar memilih apa yang membuat aku senang, apa yang membuat aku bahagia. Apakah dengan menentukan satu tujuan, ini bahagianya aku atau senangnya aku? Ini yang perlu kita pilih. Ini yang perlu kita tentukan. Dan kita perlu pintar-pintar memisahkan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Ya, ada yang masih bingung? Bagaimana caranya memisahkan? Yaitu yang tadi, ketika kita kehilangan sesuatu dan kita berubah perasaannya, itu masih di ranah kesenangan. Ketika kita memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, perasaan tenang kita tidak berubah, itulah kebahagiaan. Wah, teori itu mudah ya. Prakteknya butuh perjuangan tentu saja. Dan menuju bahagia, kita perlu ilmu. Ilmu itu sudah menjadi janji dari Tuhan Yang Maha Esa. Terbayang ya? Maksudnya begini. Ketika kita diberikan janji oleh Tuhan, ya janji itu tidak akan pernah salah. Tuhan menjanjikan apa? Ketika kita punya ilmu, Tuhan itu akan meninggikan derajat kita. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, ketika kita berilmu, Tuhan akan meninggikan derajat kita. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita bisa lihat nih, di media-media sosial itu banyak sekali quotes-quotes tentang bahagia. Termasuk yang pernah viral, yaitu aku pilih bahagia. Banyak yang sudah memilih, bahkan berucap, iya, aku pilih bahagia. Tapi apa yang terjadi? Dia masih menggunjing orang lain. Dia masih panas melihat media-media sosial orang lain. Dia masih terganggu melihat status-status orang lain yang membahagiakan. Ih, kok dia pamer ya? Kayak gitu aja dijadikan status. Apakah itu yang disebut aku pilih bahagia? Tentu saja tidak. Lalu ada juga yang memilih aku pilih bahagia. Tetapi ternyata dia masih banyak mempermasalahkan segala hal. Kenapa ya kok dia kayak gitu? Ih, kalau aku nggak mau gini, bla 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 bla. Masih seperti itu. Apakah itu yang dinamakan bahagia? Saya rasa tidak. Bahagia itu tidak terganggu oleh lingkungan. Titik bahagia itu tidak mudah tergoyangkan. Lalu, apa bahagiamu? Kita sama-sama cari yuk. Kita sama-sama menggali diri. Kita sama-sama memberikan atau membuat list. Aku akan bahagia ketika bla 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 bla. Buatlah list, buatlah daftar, tulis semua itu. Setelah kita melakukan atau mendaftar, lalu kita seleksi, ini kesenangan aku atau bahagia aku. Ini kesenangan aku atau bahagia aku. Ketika ini tidak ada, apakah rasa aku goyang atau tidak? Inti dari bahagia itu apa sih? Inti dari bahagia itu adalah menerima. Sesuatu yang kita capai atau tidak, kita akan tetap bahagia. Karena kita menerima keadaan. Kita berprestasi atau tidak,
kita kaya atau sederhana, kita gaya atau tidak, itu semua tidak akan menggoyangkan bahagia kita. Karena kita berada di fase menerima semuanya. Iya ya, mereka semua punya barang-barang branded. Masalahnya apa? Ya nggak apa-apa, ini aku, ini diriku. Aku menerima diriku apa adanya. Tanpa embel-embel barang yang cantik, barang yang branded dan sebagainya. Itu tidak akan merubah diriku. Lalu orang lain punya rencana berlibur ke satu tempat yang indah. Kok aku masih tetap bekerja ya? Kok aku belum punya kesempatan untuk piknik gitu? Menurut saya, kalau misalkan kita dalam fase menerima, itu tidak jadi masalah. Kita tetap bahagia. Karena apa? Bahagia itu sederhana. Iya ya, cuaca sekarang agak sejuk nih. Alhamdulillah, ternyata aku senang, aku bahagia ketika ada di dalam rumah cuaca sejuk. Oh, ternyata aku masih ada orang-orang yang mencintai diriku. Termasuk aku sendiri mencintai diriku. Betapa bahagianya aku. Ya, ayo kita cari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita dalam keadaan sadar. Yang terjadi sehari-hari. Misalkan kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita syukuri? Oh, alhamdulillah ternyata Allah masih membukakan mataku. Oh, ternyata aku dalam diri ini masih diberikan kesehatan. Walaupun ternyata aku belum punya rencana, aku belum punya rejeki. Misalkan yang menurut kita rejeki itu hanya finansial gitu ya. Oh, ternyata aku belum punya pendapatan di hari ini. Ya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita menerima diri kita dulu. Gitu. Terbayang ya teman-teman sekalian? Begitu indahnya hidup ini ketika kita menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Walaupun sederhana. Oh, spraynya ini walaupun belum dicuci 4 hari tapi merasa nyaman gitu ya. Ya syukuri itu semua. Oh, ternyata baju tidur aku semakin lama dipakai ternyata semakin nyaman. Ya, nikmati rasa-rasa itu. Nikmati hari-hari ini. Nikmati apa yang ada di sekitar kita. Syukuri, terima semuanya. Jadikan semua yang ada yang di dalam diri kita itu menjadi kebahagiaan kita. Tidak peduli orang lain memberikan apa kepada kita. Yang terpenting adalah kita. Kita, diri kita, aku. Aku ini siapa? Aku mau memberi apa? Ketika kita melakukannya dengan benar, secara norma, secara peraturan, secara adab, secara tata tertib, atau perintah dari Tuhan, itu adalah kebahagiaan juga. Ada nggak kebahagiaan yang tanpa syarat? Menurut saya tidak ada. Kebahagiaan itu perlu syarat. Syaratnya apa? Melakukannya dengan benar. Ketika kita melakukan segala sesuatu walaupun itu kecil, tapi dilakukannya dengan benar, tidak menyalahi aturan, saya rasa kebahagiaan sudah bisa kita capai. Terbayang ya teman-teman semuanya? Selamat mencari kebahagiaan, selamat menemukan kebahagiaan walaupun itu dari hal-hal yang kecil. Selamat menentukan apa tujuanku. Ya, rasanya kita perlu mencukupkan sampai di sini. Saya akan mengajak Anda, mengundang teman-teman semua untuk membahas tema-tema berikutnya. Di sesi yang berikutnya tentu saja. Di part kedua tentang kebahagiaan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.